Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Suwarni Channel yang masih setia untuk terus dongengin kalian untuk alur manhwa Baeks XX. Di part sebelumnya kalian banyak disuguhkan oleh pertarungan Dokyung dan Tuan Wang, juga Yuhwa yang terkepung oleh orang bermasker dan pengkhianat. Cukup refreshnya, kalau belum puas bisa cus halaman playlist kami cuy. Baik, Mimin intro bentar dah. Awal-awal scene kita masih diperlihatkan pertarungan Dokyung dan Wang Hao yang belum usai, dimana sebelumnya pisau milik Dokyung patah. Dan saat ini Dokyung hanya bisa untuk menghindari gempuran Wang Hao. Setelah berhasil menghindari serangan, Dokyung sempat melirik pisau milik saudaranya. Dan di sini Wang Hao berkata, "Tampaknya kau sangat peduli atas pisaumu, maafkan aku." Setelah ngomong seperti itu, Wang Hao melancarkan aksinya kembali dengan mengayunkan pipa dari arah atas. Namun masih mampu Dokyung untuk menghindar. Tapi kejutan datang saat Wang Hao melepaskan genggamannya dan merubah arah serangannya cuy. Dalam momen singkat itu, Dokyung teringat akan gaya bertarung milik Siulan dan boom, Dokyung terkena hantaman yang masih bisa ditangkis dengan sikunya cuy. Tuan Wang kagum dan berkata, "Oh, aku tak mengira kau mampu menangkisnya." Dokyung menjawab ocehan Wang Hao dengan berkata, "Jangan remehkan aku bisa mengalahkanmu dengan ini," sambil masih menggenggam pisau saudaranya cuy. Wang Hao kemudian tertawa dan berkata, "Haha, kau cukup sombong. Kau sama sekali tak memiliki objektivitas." Mungkin objektivitas yang dimaksud karena pisau Dokyung yang patah ya cuy. "Dan aku yakin kau tak mengenal siapa dirimu sebenarnya," sambil menunjuk pipa besinya ke arah Dokyung. Dokyung berkata sambil bercermin pada pisau saudaranya yang sudah patah, "Aku tak tahu tentang diriku. Sepertinya iya, belakangan ini aku gagal memahami siapa diriku. Tapi bagaimana dengan ini?" Dokyung mengeluarkan pisau militernya yang diselipkan di belakang celana. Kali ini Dokyung mulai serius ya cuy, dengan mengeluarkan senjata miliknya sendiri. Dokyung palsu mulai menyerang dan terlihat Wang Hao yang hanya bisa bertahan terpojok menangkis serangan brutal Dokyung. Dalam hati Wang Hao berkata, gerakannya semakin cepat dan dengkulan Dokyung berhasil mengenai dagu Tuan Wang ini cuy. Saat dikira Wang Hao akan mengakhiri semuanya dengan satu serangan terbaiknya, Dokyung dengan kecepatan berhasil mendorong dengan bahu, membuat Wang Hao terjatuh. Kali ini posisi yang menguntungkan Dokyung cuy. Kemudian saat ingin menusukkan belati militernya, Wang Hao berkata, "Terbuat dari apa kau sebenarnya? Apa kau ini manusia?" Dokyung kemudian menjawab, "Kau bisa mengiranya sendiri siapa aku." Badas, keren sih cuy ini cuy. Belum sempat Dokyung menusukkan belatinya, datanglah Musang yang melaporkan bahwa di luar sedang terjadi pemberontakan dengan berkata, "Pimpinan, sepertinya di sana lebih penting dan mereka membutuhkanmu." Wang Hao di sini lebih terkejut dan berkata, "Pemberontakan? Tiang Song, apa yang terjadi sebenarnya?" Sin Mimin pindah dulu ke tempat pengepungan bos Tiang Song, yaitu Yuhwa yang tidak kalah seru namun dramatis sih cuy. Terlihat anak buah Tiang Song yang masih setia menyuruh pergi Yuhwa ke tempat yang aman dan berteriak kepada yang lain, "Bukakan jalan, memastikan bos selamat adalah prioritas kita." Terlihat Yuhwa yang masih terdiam hanya menatap tangannya berlumur darah dan bergumam, "Siulan, kemana kau pergi?" Akhirnya Yuhwa diamankan kembali ke dalam ruang kerjanya cuy. Canggu yang melihat aksi kudeta ini dari atas gedung berkata, "Maafkan aku bos, tapi dengan ini Tiang Song akan lebih baik." Yuhwa yang sudah dalam ruangan hanya bisa tertunduk ketakutan dan terus bergumam, "Di mana kau sebenarnya Siulan? Katanya kau tak akan meninggalkanku." Dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu di mana Yuhwa ini bersembunyi dengan berkata, "Bukakan pintunya, ini Taesan, semua sudah berakhir." Yuhwa membukakan pintu dan terlihat sosok gagah penuh karisma Yisoo atau Dokyung palsu berkata, "Tentukan putusanmu Cai Yuhwa, di luar ini adalah perang, jadi apa putusanmu soal penawaranku kemarin? Jika kau memilih tidak, aku akan membiarkanmu dan kau mungkin akan mati, atau memilih bergabung denganku," sambil menyodorkan tangannya cuy.
Genggamlah tanganku kali ini, anjay. Sin Mimin pindah dulu ke masa 10 tahun lalu di bagian barat daya Seoul, di mana terdapat kelompok kecil namun tak bisa disepelekan, yaitu organisasi Korea Cina dengan bosnya Wichang. Ada Changgu, wakil dari Asosiasi Penduduk Cina, dan Wang Hao, ketua Black Dragon. Kala itu Wang Hao mengumpulkan keduanya di sebuah gedung tua untuk membicarakan sesuatu hal yang penting, yaitu rencana Yilhak untuk mendistribusikan hak bisnis ke Korea. Wichang berkata kepada yang lain, jika seperti itu keadaannya, mereka memaksa kita untuk keluar dari sini. Changgu kemudian menambahkan dengan berkata, dan hasil bisnis yang kita bangun selama ini akan sia-sia, membuat Yilhak mendapat buah hadiahnya. Wang Hao kemudian berpendapat dengan berkata, sebab itu aku panggil kalian kemari, dan tenang saja masih ada jalan. Changgu heran dan penasaran dengan berkata, jalan? Apa jalan yang kau maksud itu? Wang Hao kemudian menjabarkan pendapatnya dengan berkata, kita buat organisasi Korea kita sendiri yang patuh akan perintah kita, semacam pemimpin boneka ya cuy di sini. Bisnis Jeon Store yang ada di wilayah ini adalah milik Yilhak dan sekarang sudah bangkrut. Aku memiliki ide untuk mengambil alih Jeon Store Company, lalu kita kelola bersama. Mendengar perkataan Wang Hao, Changgu bertanya, lantas siapa yang akan memimpinnya? Wang Hao kemudian berkata, aku menemukan putri dari Jeonwon, seorang gadis usia 19 tahun. Di sini tampak Changgu yang protes dan keberatan untuk gadis remaja ini memimpin sebuah organisasi besar. Dan setelah itu datang dua gadis muda masuk ke dalam ruang pertemuan. Adalah Yuhua dan Siulan yang tampak begitu besar. Nyali dan tekadnya cuy. Lanjut. Changgu di sini masih tidak terima untuk Yuhua memimpin organisasi, namun Wang Hao menenangkan Changgu bahwa Tiangsong tidak akan jatuh dan akan menjadi organisasi kuat. Kembali ke masa sekarang di mana Yuhua perlahan ingin menggapai tangan Dokyung, namun Dokyung di-prank cuy. Yuhua ternyata memegang daun pintu. Gagal ya cuy, Dokyung ini dapat kesempatan emas. Lanjut, setelah keluar dari ruang, Yuhua terkejut melihat beberapa orang yang telah tewas berlumur darah. Dalam hati Yuhua berkata, apa-apaan ini? Mereka bertiga ini menghabisi semuanya. Terlihat juga Musang yang bercanda dengan Sion cuy. Setelah itu Dokyung berkata kepada Yuhua, Siulan kemana? Kok bisa seperti ini kejadiannya? Yuhua yang melamun tersadar dan berkata, iya, aku akan menghubunginya dulu. Saat hendak menelpon Siulan, seorang kroce yang masih hidup berkata kepada Yuhua, sialan, kau beruntung, kau dan Siulan harusnya mati hari ini. Sin Mimin pindah dulu ke Siulan dalam perjalanan ke Taisan, di mana masih tampak kesal dan berkata ke supir, hei, berapa lama lagi untuk sampai Taisan? Dan juga apa kita harus sampai berdesakan seperti ini? Kalian turun atau jalan kaki saja sana? Rojo di sebelah Siulan berkata, maafkan kami bos, tapi mobil belakang juga penuh. Masih bisa ngeles, Siulan pun langsung mencubit pipi anak buahnya ini cuy. Anak buahnya kemudian berkata, tenang bos, tahan, sebentar lagi sampai. Setelah itu Siulan menggerutu terkait Yuhua yang tidak bisa memberikan perintah dengan berkata, jalang sialan itu, dia sama sekali tak memberikan perintah. Bagiku yang hidup matinya demi Tiangsong, mati pun tak masalah. Mendengar Siulan berkata lirih seperti itu, si sopir berkata kepada Siulan, mati. Menurutmu apa semua orang berpikiran seperti itu? Si gendut di samping Siulan pun menambahkan, tidak semua orang kuat seperti dirimu bos, ada orang takut akan kematian. Mendengar perkataan anak buahnya, Siulan berkata lagi, benar, aku sampai tak memikirkannya, betapa bodohnya diriku. Tapi orang bodoh juga tahu, sebenarnya kita hanya muter-muter di jalanan ini. Siulan di sini sudah merasakan hal aneh pada anak buahnya ini cuy. Seketika suasana menjadi hening cuy dan set. Kedua orang di samping Siulan kompak mengunci pergerakan tangan dari Siulan. Siulan terkejut dan boom, tinjuan mendarat pada muka pengawal setia Yuhua ini cuy. Di sini hanya Siulan yang dalam posisi terkunci masih bisa berkata, hei, lebih baik pegang lebih kencang karena kalau lepas kalian semua akan mati. Orang di depan berkata,
tak ada yang bisa kami lakukan, kami semua ingin hidup. Belum sempat selesai berkata, si Wulan dengan kakinya menendang para pengkhianat Tiangsong ini cuy. Sang sopir pingsan membuat mobil hilang kendali. Kedua orang yang mengunci tangan si Wulan dibuat untuk saling bertabrakan. Kemudian mobil pun terguling dan saat si Wulan keluar dengan goloknya, kembali menantang yang lain dengan berkata, siapa lagi pengkhianat Tiangsong? Ternyata semua yang mengikuti si Wulan adalah pengkhianat dan mau tidak mau di sini si Wulan harus membersihkan kotoran Tiangsong. Pertarungannya cukup seru sih cuy, dan beberapa sudah dihabisi dengan brutal oleh si Wulan sampai ada yang tangannya terpotong cuy. Gila nggak sih cuy? Ada bawahan yang masih belum maju berkata kepada yang lain, sudah kubilang ini tak akan berhasil walau kita menang jumlah. Saat hendak melarikan diri dan menutup pintu mobil, si Wulan menahannya dan berkata, dengar, panggil aku sesukamu dan berteriaklah seperti babi yang hendak kupotong. Bagaimana kelanjutan jalan ceritanya? Yuk nantikan keseruannya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.